Kurva pada grafik perkembangan harga daging ayam di tingkat konsumen yang dikelola Kementerian Perdagangan terus turun sejak akhir Mei 2026. Harga daging ayam kian menjauhi harga acuan penjualan atau HAP di tingkat konsumen yang ditetapkan Badan Pangan Nasional senilai Rp40.000 per kilogram. Secara nasional, rata-rata harga daging ayam per Senin 15 Juni 2026 tercatat Rp36.053 per kilogramnya. Padahal sebelumnya pada periode Maret hingga April 2026, harga daging ayam rata-rata nasional sempat melampaui HAP. Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional, Sugeng Wahyudi, yang mengatakan bahwa harga daging ayam di tingkat konsumen kini menyentuh Rp36.000 per kilogram. Menurut Sugeng, harga jual ayam hidup idealnya Rp22.000 per kilogram. Namun saat ini di sejumlah sentra peternakan seperti di Jawa Barat, harganya justru turun menjadi Rp15 hingga Rp17.000 per kilogram. Meski harga rata-rata nasional menurut Badan Pangan Nasional masih di angka Rp22 hingga Rp23.000 per kilogram. Harga ayam hidup rata-rata nasional itu di bawah HAP Rp25.000 per kilogram. Turunnya harga jual ayam hidup belakangan ini makin menggerus margin usaha peternak. Sugeng menjelaskan total ongkos produksi ayam yang mayoritasnya merupakan biaya pakan bisa mencapai Rp21.000 per kilogram. Sementara itu, sepanjang Januari hingga Juni 2026 terjadi kenaikan harga pakan ternak hingga Rp800 per kilogram akibat makin mahalnya harga bahan baku impor seperti bungkil kedelai. Lebih jauh, Sugeng menilai anjloknya harga ayam hidup terjadi karena surplus produksi yang tidak diimbangi dengan permintaan yang relatif stabil. Di Jawa Barat saja, surplus ayam naik hingga 30% atau sekitar 3 juta ekor per hari sepanjang Juni 2026. Sementara itu, surplus ayam pada saat ini tidak sesuai dengan jumlah pengadaan bibit nenek ayam alias Grandparent Stocks atau GPS pada 2024 sebanyak 530.000 ekor. Angka tersebut tidak sebanyak tahun sebelumnya yang jumlahnya lebih dari 600.000 ekor. Artinya, kata Sugeng, jika volume impor GPS berkurang, jumlah produksi daging ayam akan ikut turun. Sugeng pun meminta pemerintah menagih transparansi perusahaan soal ketersediaan stok GPS dalam rapat koordinasi. Hasil rapat itu seharusnya mengikat seluruh rantai pasok dari menjadi rujukan untuk menetapkan harga jual di tingkat kandang misalnya. Dengan demikian, peternak tidak bergantung sepenuhnya pada pasar bebas. Menanggapi keluhan peternak ayam pedaging yang harga jualnya turun, Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh masa transisi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Adapun Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafni, menilai anjloknya harga daging ayam di bawah harga acuan penjualan memperlihatkan daya beli masyarakat yang tidak mampu menyerap ketika terjadi kelebihan pasokan. Walhasil, margin peternak mandiri menjadi tergerus bahkan berpotensi mengalami kerugian besar. Rahma khawatir penurunan harga daging ayam yang berlarut-larut di bawah harga acuan penjualan akan membawa efek domino yang signifikan terhadap struktur ekonomi perunggasan nasional. Dampak jangka pendek, menurut Rahma, akan lebih banyak dialami oleh peternak mandiri karena mengalami ketidakseimbangan arus kas. Celakanya, jika kerugian tersebut kemudian membuat peternak tak lagi merasa untung dalam bekerja. Akhirnya, peternak hanya yang bisa bertahan bila berhasil mengurangi populasi secara drastis dan menahan pengisian kandang. Ketika pasokan terkoreksi terlalu dalam, sementara permintaan masyarakat kembali normal, Rahma memperkirakan pasar bakal mengalami kelangkaan pasokan. Akibatnya, dalam 4 hingga 6 bulan ke depan, harga daging ayam bisa melonjak sangat tinggi melebihi HAP dan memicu inflasi tinggi yang sulit dikendalikan.
Secara umum, Rahma menjelaskan, sebetulnya masalah utama berasal dari hulu, yakni surplus produksi ayam. Jika pasokan ayam tidak dikurangi secara terukur, harga produk akan terus tertekan. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah menginstruksikan perusahaan integrator besar untuk melakukan pengurangan berbasis data pasokan dan permintaan pada day old chicken atau pemusnahan telur tertunas. Pengurangan berbasis data itu dilakukan untuk menghindari kelangkaan pasokan yang justru memicu lonjakan inflasi. Dari sisi hilir, Rahma menilai BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food sudah waktunya turun tangan untuk menyerap ayam hidup peternak mandiri dengan harga sesuai acuan. Kemudian perusahaan-perusahaan itu memberikan fasilitas mobilisasi pasokan dari wilayah yang surplus besar seperti Jawa Barat atau Jawa Tengah ke wilayah yang masih mengalami defisit atau memiliki harga daging ayam relatif tinggi, misalnya di luar Pulau Jawa. Terakhir, Rahma menilai perlunya aturan zonasi pasar yang memberikan ruang persaingan peternak mandiri dan integrator besar. Aturan ini salah satunya membatasi perusahaan besar menjual ayam hidup ke pasar tradisional yang menjadi porsi pasar peternak mandiri.